Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, perhatikanlah itu, mana dengung, mana panjang, mana pendek. Inna salati. Nah, dulu saya waktu TPA dulu masih SD, belajar apa di TPA, di sini sering apa terpeleset ini di sini. Innas salati. Nah, udah salah. Innas salati udah salah. Karena nggak ada alif alnya di shotnya itu. Pisah dia. Inna salati. Jadi latihannya itu inna, pisah dulu. Inna satu, salati dua. Satu tambah satu dua. Inna salati. Nah. Tapi kalau inna salati itu satu. Padahal pisah. Hati-hati. Dulu sering terpeleset di situ. Sekarang nggak tahu saya. Karena saya nggak lagi menekuni di bidang mengajar tajwid. Pak Imam yang tahu itu. Nah, ya, imam salat kita insya Allah. Masih sering kejadian. Berarti sama. Jadi zaman kita kecil dulu, di sini juga sering terpeleset. Sekarang ya hati perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sallallahu alaihi wasallam pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Bapak Datuk, Bapak Imam, BKM Masjid, seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah malam ini kita akan membicarakan sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih spesifiknya adalah kita akan membicarakan bacaan-bacaan di dalam salat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu sudah pasti bacaan kita hari ini itu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah yang kita baca hari ini itulah satu-satunya yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ada lebih dari satu? Kesitulah kajian kita malam ini. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lupa, ini ada undangan. Ini saya yang undang. Takutnya lupa. Ini undangan akikah anak saya. Jadi tanggal 2 Desember nanti. Ini anak pertama. Pertama dari yang pertama. Berarti anak yang ketiga karena anak saya udah 3. Tapi ini yang pertama. Jadi saya undang jamaah pengajian Al-Muhyiddin Minuran di tempat tanggal 2 Desember. Semua tempat pengajian saya undang tanpa kecuali. Semua sahabat relasi saya undang. Jadi jangan segan-segan untuk datang, yang ada waktu langkah 2 Desember itu hari Sabtu bulan 12 di Sekumur, sebelum Babu. Ya, jauh sedikit biar ada main-main ya. Biar ada main-main ya Pak Johan. Biar ada main mandi di pantai. Pak Asril insyaallah. Tuh, mohon maaf ini satu undangan untuk semua. Ya.
Ah, ya, nanti. Ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Bab ma yaquluhu ba'da takbiratil ihram. Bab membicarakan bacaan yang dibaca sesudah takbiratul ihram. I'lam annahu qad ja'at fihi ahaditsu katsirah yaqtadi majmu'uha ay yaqula Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih wa yaqula Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Wa jaa'a fil bab ahadits akhar minha hadits Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-shalah qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ketahui olehmu bahwa sesungguhnya hadis-hadis yang membicarakan tentang bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbiratul ihram itu banyak. Kesimpulannya bisa diurutkan sebagai berikut. Yang pertama bacaan Nabi atau yang kita katakan sekarang iftitah. Ya, riwayat yang pertama Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Riwayat yang pertama Allahu Akbar kabirau sampai wa atubu ilaik. Jadi yang kita baca hari ini Allahu Akbar kabirau sampai wa ana minal muslimin pun ada riwayat. Jadi baca yang betul. Kadang-kadang kita ngapal aja, makharijul hurufnya nggak kita perhatikan. Ada tempat-tempat yang rawan kecelakaan, rawan potensi salah. Allahu Akbaru kabira. Kita bacanya di dalam salat apa? Wasal atau wakaf? Kalau kita wasal Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira. Kalau kita wakaf. Wakaf. Kalau kita wasal Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Raw semua ada. Subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya. Ini riwayat yang sahih yang pertama. Wajjahtu, enggak ada ininya. Enggak ada ininya. Di riwayat ini enggak ada ini. Ini sahih. Ada enggak riwayat Rasul baca pakai ini? Ada. Riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Ali. Inni wajjahtu wajhiya. Kualitas hadis tidak sesahih riwayat ini yang tidak punya ini. Namun dalam konteks amalan, ini itu yu'mal, diamalkan. Sehingga saya baca ini. Nah, guru-guru kita baca ini.
Nah, ulama pun menganjurkan baca ini. Kenapa? Mengamalkan riwayat yang ada. Jadi kalau ada orang bilang ini itu ndak ada riwayat di iftitah salat. Lebih tepatnya yang bilang itu belum ketemu. Belum ketemu riwayatnya. Nah, faktanya ada riwayatnya. Satu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, perhatikanlah itu, mana dengung, mana panjang, mana pendek. Inna salati. Nah, dulu saya waktu TPA dulu masih SD, belajar apa di TPA, di sini sering apa terpeleset ini di sini. Innas salati. Nah, udah salah. Innas salati udah salah. Karena nggak ada alif alnya di shotnya itu. Pisah dia. Inna salati. Jadi latihannya itu inna, pisah dulu. Inna satu, salati dua. Satu tambah satu dua. Inna salati. Nah. Tapi kalau inna salati itu satu. Padahal pisah. Hati-hati. Dulu sering terpeleset di situ. Sekarang nggak tahu saya. Karena saya nggak lagi menekuni di bidang mengajar tajwid. Pak Imam yang tahu itu. Nah, ya, imam salat kita insya Allah. Masih sering kejadian. Berarti sama. Jadi zaman kita kecil dulu, di sini juga sering terpeleset. Sekarang ya diperhatikan. Inna salati. Satu lagi yang sering terpeleset di tahiyat, tasyahud. At-tahiyyah. Gitu kan? Hidup semua itu, nggak ada yang mati. At-tahiyyah. Nah, keplesetnya dulu at-tahiyyah. Hanya jadi mati. Oh, salah. Lu kalau salah di sini ngeri. Kenapa? Karena kalimat at-tahiyyah itu rukun. Kalimat mubarakatu, salawatu, thayyibatu, sunnah. Lillahnya rukun lagi. Maka yang rukun itu at-tahiyyatu lillah. Mubarakatu, salawatu, thayyibatu, sunnah. Enggak dibaca enggak apa-apa ini tiga nih. Jadi at-tahiyyatu itu kalau salah berubah makna langsung batal salat karena itu rukun qauli. Hati-hati. Makanya cara kami dulu dilatih pisah dulu. Atta satu, atta satu, hiyya dua, satu tambah satu dua, atta hiyya. Nah, jadi deh. Ini hati-hati. At-tahiyyah. Sering kita coba di sini. Nah, at-tahiyyah ada salah. At-tahiyyah. Inna salati. Inna salati. Pisah dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Hunya panjang. Matsilah kasirah. La syarika lahu. Hunya panjang. Man asli sama macam panjang man asli maksudnya. Satu alif dua harakat. Ada matsilah kasirah ini dia. Ada matsilah tawilah. Di depan hunya ada alif. Nah itu panjangnya sama seperti mat wajib atau majaiz. 3 alif 6 harakat. La syarika lahu. Saya itu kadang-kadang mendengar di masjid-masjid besar. Masjid yang seperti ini di pinggir jalan. Jamaahnya ratusan. Orang-orang tak dari mana singgah. Imamnya pakai mic seperti ini. Habis salat kadang dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarik. Salah. Yang dengar 500 orang lebih kurang. Apa iya 500 orang itu bodoh semua, nggak ada yang tahu aturan baca yang benar. Terus dijengkal orang, masjid besar,
jamaah rame, tapi imamnya salah seperti itu. Malu, seolah-olah tidak ada aset yang bisa menjaga kebenaran di publik seperti itu. Malu. Perhatikan. La syarika lahu. Ya? Nah, karena zikir kadang dibaca itu habis sholat. Beberapa imam memilih zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syari'ah. Benernya gitu. Wahdahu la syarikalah. Nah, benernya gitu. La ilaha illallah wahdahu. Punya panjang. Jadi jangan dibalap terus. Wahdahula. Jadi nggak ada panjang berarti di situ kalau wahdahula. Kan hilang panjangnya. Hati-hati. Belakangan banyak laporan azan. Dalam 2 minggu terakhir nih banyak laporan azan. Ada yang datang ke rumah nanya azan. Ada yang nge-WA di pengajian juga. Azan. Kalau salah-salah azan macam mana itu? Jadi saya buka-buka kitab, buka kamus maksudnya. Salah azan. Macam mana jadinya? Contoh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar itu yang panjang cuma satu lafaz jalalah. Ini perhatikan nih yang azan. Azan jangan sampai kejadian di sini maksudnya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar itu normal. Kalau tidak seperti itu berubah panjangnya yang pendek jadi panjang seperti alif Allah dipanjangkan. Allah. A-nya dipanjangkan. A yang pertama. Harusnya kan nggak panjang. Allahu Akbar. Nah, harusnya gitu kan. Ini nggak. Allah. Nah, jadi panjang dia. A-nya. Itu kalau panjang, artinya apakah Allah Maha Besar? Nah, di istifham dia. Jadi tanda tanya. Apakah Allah Maha Besar? Dalam konteks tauhid, murtad. Bertanya, menanyakan kebesaran Allah sama dengan meragukan kebesaran Allah. Hati-hati. 2. Ada yang memanjangkan hu. Allahu Akbar. Hu-nya dipanjangkan. Kalau hu-nya dipanjangkan, itu sama seperti nambah kalimat. Di depan Allahu itu ada huwa lagi. Jadi artinya itu Allah, dianya Allah itu maha besar. Bermula Allah, dianya Allah itu maha besar. Memang kesalahannya tidak fatal seperti yang pertama, tapi bertambah kalimat yang percuma. Tetap kategori salah. 2. Yang ketiga, yang kedua dipanjangkan. Allahu Akbar. Akbar. Nah, kalau dipanjangkan yang kedua di akbar itu akbar artinya apa? Allah apakah maha besar? Istifham lagi, nanya lagi, tanda tanya lagi. Allah apakah maha besar? Dalam konteks tauhid murtad juga. 4. Ada yang memanjakan bar. Allahu Akbar. Nah, bar. Nambah halid dia di ba-nya itu. Kan cuma satu yang panjang. Allahu Akbar. Jadi jangan Allahu Akbar. Bar. Jadi panjang dong. Berarti ba-nya itu kita tambah halid. Nambah huruf. Apa artinya? Akbar, maha besar. Akbar, Allah tempat drum band, keyboard. Nah, akbar, pakai alif, drum band. Ke sana larinya, enggak boleh salah. Anak bahasa Arab itu berubah huruf, langsung lari maknanya ke kalimat lain. Enggak ditoleransi kesalahan.
Dan nggak boleh salah. Makanya yang azan itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh asal-asal, nggak boleh maju asal-asal, nggak boleh asal-asal azan. Nah, dia harus ada seleksi dia. Harus ada seleksi. Yang nyeleksi siapa? Guru-guru, para imam, para ustadz-ustadz ahli tajwid di kampung itu yang menyeleksi. Sehingga orang yang terrekom untuk azan, dialah yang azan. Tuh, itu di Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa titik panjang tuh? Asyhadu an la satu. Asyhadu an la ilaha ila dua. Ha illallah. Tiga titik nih buat irama nih sebagus mungkin. Yang lain enggak usah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kadang-kadang ada laporan yang memanjangkan di A-nya. Asyhadu, ini panjang. Artinya apa? Apakah aku bersaksi? Jadi nanya dia bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Ada yang memanjangkan ha. Asyhadu an, jadi panjangannya. Kalau ha yang dipanjangkannya bukan lagi fi'il mudhari dia, bukan lagi aku bersaksi, tapi artinya bersaksi apa? Bersaksi, bukan lagi aku bersaksi. Jadi isim dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berapa titik itu? Asyhadu an satu dengung. Silahkan iramakan di situ. Asyhadu anna dua. Muhammadar Rasul tiga. Lullah empat titik. Di 4 titik inilah diiramakan sebagus mungkin. Yang lain enggak usah. Hayya 'alas shalah. Tok 1 titik. Ya kan? Di ujung hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. 1 titik juga. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang ada yang hayya 'alal falah. Hanya itu hilang. Ha kecilnya hilang. Jadi ha besar. Berubah makna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. La 1, ila 2, illallah 3 titik. Hati-hati. Nah, itu la ilaha illallah sering salah itu. Dua boleh. Sama kayak yang pertama juga. Kan Allah Akbar kan? Iya, dua boleh. Ditahlil tuh. La ilaha illallah. Tahlil. Kita ada tahlil kan? Ada tahlilan orang meninggal. Tahlil orang meninggal. Mesti baca cepat enggak? La ilaha illallah. Masih model gini. La ilaha illallah. La ilaha. Masih mencak-mencak, masih baca cepat. Masih. Enggak usah lagi. Enggak usah. Mulai sekarang enggak usah baca cepat. Bapak yang udah ngaji, yang udah tahu menjaga huruf, saya bapak yang udah tahu menjaga huruf, la ilaha illallah, hidup semua hurufnya. La ilaha illallah, santai. La ilaha illallah, mulai cepat. La ilaha illallah, masih terjaga huruf. Mulai tambah cepat. La ilaha illallah, tambah cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang awam nggak gini. Orang awam nggak gini. Orang dia baca tahlil waktu orang meninggal doang. Ngaji nggak pernah. Pengajian nggak ada. Riwayat pendidikan agama nggak ada.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu? Hah? Dia pula yang gede suara, dia yang salah. Suara dia paling gede, supaya kopi tadi cepat sampai ke depan dia nanti. Dia yang salah, dia paling gede. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu? Hanya hilang. Hanya hilang. La ilaha illallah. Kalau hanya hilang, tiada kepada. La ilaha illallah. Kadang hanya dua-dua hilang. Tiada kepada Allah. Tiada kepada kecuali Allah. Bukan lagi tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi saya tegaskan kepada Bapak semua, di mana saya tempat saya ngisi pengajian di sini, saya larang bawa cepat di tempat umum. Saya larang. Kalau Bapak bawa, silakan. Urusan bukan lagi mas saya tanggung jawab. Kenapa? Kita imam yang memimpin membawa cepat tahlil, kita betul, oke. Orang yang salah itu, kita secara tidak langsung mengajak orang yang tidak paham baca untuk terjerumus masuk dalam kesalahan. Salahnya fatal, karena itu langsung tauhid. Jangan. Gak usah lagi bawa cepat. Kalau biasa 100 kali tahlil itu orang meninggal, baca setengah aja. 51 kali aja ambil. Baca sedang. Jaga huruf, jaga makharijul huruf. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai habis seperti ini. Ada yang ngegas, mancing cepat. Yang pegang mic pun jangan kalah mob. Kadang-kadang yang pegang mic pun kalah mob. Dia dah pelan ya. La ilaha illallah. Ada ujung sana. Kan? Masukkannya gigi satu lagi. La ilaha illallah. Kan? Yang pegang mic kepancing. Tambah ujung sana lagi. Digasnya lagi. Makin kepancing. Mencak-mencak orang. Kita pikir kusuk kali. Padahal hancur kali. Gak usah. Jadi kalau ada yang mancing-mancing cepat itu, tutup aja la ilaha illallahnya, udah. Padakan yang seberapa udah dibaca. Nggak mesti 100, itu kan kebiasaan tarikat. Nggak mesti 100, nggak mesti 50. Kalau saya bawa tahlil, itu angka ganjil saya ambil. 33, 51, berhenti di situ. Kok saya pimpin, nggak pernah sedang saya bawa. Kenapa? Jangan sampai masyarakat yang nggak paham tadi terjerumus dalam kesalahan. Jangan lagi bawa tahlil cepat-cepat. Kalau bapak ibu entah mana pergi tahlil, model bawa cepat-cepat. Kalau sanggup jaga makharijul huruf dalam cepat itu silahkan. Kalau enggak, kita pakai model kita sendiri. Nah, tetap santai menjaga kebenaran. Daripada cepat, salah. Benar, lambat, masuk surga. Cepat, masuk neraka. Pilih mana? Hati-hati di azan. Nggak boleh sembarangan. Jadi macam mana Ustaz? Kalau azan itu salah. Dari contoh-contoh saya bilang tadi, salah. Satu yang salah. Dalam konteks fatwa fardu kifayah, salat berjamaah dan azannya, kan ada dua, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkad fatwa dalam yang populer dalam mazhab kita. Dalam konteks fardu kifayah, azan dan salat berjamaah, azan yang salah tidak dianggap azan, dosa satu kampung. Paham? Nanti. Ya. Kemudian azan dengan iqamah jangan bapak samakan. Azan sunnah diiramakan. Sunnah azan. Ada wudhu di tempat yang suci, menghadap kiblat, di tempat yang tinggi. Kemudian orangnya yang a'las saut,
orang yang tinggi suara, bagus di tengah-tengah kita. Kemudian tangan di telinga. Kan gitu. Sunnah di alun-alunkan lah kalau bahasa Indonesianya, diiramakan. Itu azan. Azan begitu. Iqamah tidak sunnah. Iqamah tidak sunnah diiramakan. Iqamah sunnah datar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an gitu iqamah. Sekarang banyak masjid iqamah udah macam azan dah. Udah macam azan, mirip azan dah. Kadang-kadang kita nunggunya macam nunggu azan dah. Panjang itu irama iqamah tuh. Orang mikir, baru azan. Padahal iqamah. Dia pikir dah mantap kali itu diiramakannya iqamah. Padahal itu tandalah bodohnya dia kan. Jadi iqamah itu Pak, tidak sunnah diiramakan. Tapi dianjurkan sedatar mungkin. 0 irama. Nah, 0. Nggak usah dialun-alun suaranya. Datar, sedatar mungkin. Kayak mana datar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah gitu. Tapi kalau azan, Allah. Azan. Ini orang di masjid-masjid besar pun kejadian di Simpang. Iqamah dibuatnya macam azan. Dia pula muazin 5 waktu di situ. Pening kita. Jadi azan sama iqamah beda tipis tadi buatnya. Kembar. Ini nggak usah tersinggung. Kalau kena ya udah. Namanya pengajian. Nggak usah panas-panas telinga, biasa aja. Kalau kena tersinggung berarti normal. Kalau nggak tersinggung itu nggak normal. Udah. Ya. Belum habis bahas ini pun. Panjang itu masih. Ya silakan lah kalau ada. Kalau nggak ada kita lanjut nih. Itu riwayat yang pertama. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Ada riwayat satu lagi, wa ana awwalul muslimin. Dua-dua boleh diamalkan, tapi khusus untuk riwayat awwalul muslimin, Bapak Ibu yang ingin membaca wa ana awwalul muslimin, ini dengarkan penjelasannya. Arti wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama Islam. Kalau wa ana minal muslimin, dan saya sebahagian dari orang-orang Islam. Udah pas artinya ke kita. Tapi kalau wa ana awwalul muslimin, itu artinya bukan ke kita, tapi langsung ke Nabi Muhammad SAW. Karena orang pertama Islam umat ini adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau mau baca wa ana awwalul muslimin, boleh enggak? Boleh. Tapi ketika sampai ke kalimat awwalul, kita harus niatkan kita hanya mengkasatkan bacaannya saja, tidak mengkasatkan artinya. Jadi jangan kita bayangkan pula nanti wa ana awwalul muslimin, aku itu ditampar sama malaikat, kita mati habis sudah. Paham? Kalau mau baca wa ana awwalul muslimin, ketika sampai di kalimat awwalu, kita kasatkan, kita niatkan, kita ngikut bacaan Nabi saja, bukan ngikut maknanya ke Nabi.
Nah, tapi kalau wa ana minal muslimin itu memang maknanya ke kita. Ngerti? Kalau kira-kira bisa diposisikan sedemikian rupa di perkara awalul, silahkan diamalkan. Kalau tidak, enggak usah. Ambil yang biasa saja. Yang aman. Nah, yang udah biasa. Kemudian ini riwayat yang pertama sampai wa atubu ilaik. Riwayat yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataya bithalji wal ma'i wal bard. Fakullu hadzal madhkur tsabitun fis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis yang disebutkan ini jelas kesahihannya dari Rasulullah SAW. Allahumma ba'in. Allahumma ba'in populer di saudara kita Muhammadiyah. Nah, saudara kita Muhammadiyah mereka lebih memilih Allahumma ba'in. Kalau kita yang bermadzhab Syafi'i, ulama kita memilih kalau mau dipilih Allahu Akbar kabira. Jadi dua-duanya oke, dua-duanya benar, dua-duanya sahih. Yang paling bagus mana? Dua-duanya baca. Allahu Akbar kabira baca, kemudian Allahumma ba'in. Kalau mau pilih, nah itu baru terjadi reco. Bukan reco, tapi apa? Selisih dalam mengambil keputusan. Sebagian ulama memutuskan lebih bagus Allahu Akbar kabira. Sebagian lagi memutuskan Allahumma ba'in. Ada yang mau dibicarakan nih? Tuh. Oh. Baik. Bagus. Doa iftitah bukan rukun salat. Oke. Kalau salah bacaan macam mana hukumnya? Ini yang beliau tanyakan begitu. Kalau salah bacaan di bacaan zikir selain rukun qauli, nah, tentu iftitah kan nggak masuk rukun. Kalau salah berubah makna, itu yang pas Bapak tanya. Karena kalau salah nggak berubah makna ya tentu aman itu. Fatihah pun aman, apalagi iftitah. Kalau salah nggak berubah makna. Yang ngeri itu salah berubah makna seperti in ke hamzah ke alif, alif ke in atau sin ke shin, sin ke sad, itu kan berubah makna. Ini kalau di bacaan selain rukun qauli dan selain Al-Qur'an, ini mayoritas ulama memfatwakan tidak batal. Mayoritas. Berarti ada fatwa batal. Satu. Tapi kalau di surat ini beda. Tuh, semuanya surat. Sani. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama kedua kan kita baca surat. Itu pemahaman yang beredar di luar, orang sering nanya sama saya, dipahami nggak batal kalau salah baca surat itu. Yang batal Al-Fatihah, kalau salah baru batal salat. Oh enggak. Surat dan Al-Fatihah sama-sama Al-Qur'an. Beda dengan iftitah. Surat dan Al-Fatihah sama-sama Al-Qur'an. Bedanya di dalam salat, Al-Fatihah dituntut wajib baca, diistilahkan dengan rukun. Surat dituntut sunnah baca, diistilahkan dengan sunnah. Ketika dibaca Al-Fatihah dan surat ini, status hukumnya sama dia, aktifnya. Sama-sama Al-Qur'an. Jadi salah di Al-Fatihah merubah makna, batal salat. Salah di surat yang dibaca berubah makna, batal salat juga. Walaupun suratnya sunnah. Paham ya? Tuntutannya beda. Al-Fatihah dituntut wajib baca. Namanya rukun. Surah dituntut sunnah baca. Sama-sama Al-Qur'an, surah dan Al-Fatihah. Ketika surah dibaca, sama dia hukumnya dengan Al-Fatihah. Sama-sama Al-Qur'an. Jadi aktif hukum yang sama. Jelas? Nah,
setelah rakaat kedua, duhur dan asar. Beliau tanyakan setelah kita membaca surat makmum ya, imamnya belum ruku, kan begitu? Apakah boleh membaca surat lain atau surah yang sama? Kita itu makruh diam dalam salat. Duhur dan asar tidak ada satu kondisi pun yang membuat makmum itu diam. Orang salat duhur dan asar makmum itu dari pertama takbir sampai salam mulut qomat kamit. Kalau dia makruh, makmumnya makruh. Jadi apa yang disuruh? Imam belum ruku. Salat rakaat kedua pertama atau kedua. Kita udah selesai baca kulhu, umpamanya ayat pendek. Sunnah baca surat lagi. Afdalnya surah yang lain. Jangan diam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Imamnya ruku, tinggalkan enggak masalah. Enggak wajib habis dia. Jadi tidak terjadi diam. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih udah 3 kali, imamnya belum sami Allah hamidah, tambah lagi, jangan diam. Makruh, enggak bagus. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih udah 3 kali, imamnya belum takbir, tambah lagi atau baca doa. Jelas? Allahumma belum habis. Imamnya ruku. Wah, bagus. Ini kondisinya enggak masbuk kan? Perhatikan, ini sering terjadi. Itu yang kriminal imam. Itu urusan dia sama Tuhan, menyelesaikan kriminalnya dia itu. Hati-hati imam. Oh iya, kriminal. Ya kan? Kita enggak masbuk nih. Kita enggak masbuk. Ini udah walaupun dah azan ini kita ambil waktu sedikit ya. Ini kita enggak masbuk salat duhur dan asar. Rakaat pertama yang Pak Sri tanya nih. Kita normal baca iftitah. Kita normal baca iftitah, dia pun pastinya baca iftitah dong. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Kita enggak masbuk enggak masuk dalam pembahasan ini. Lain lagi dia. Kemudian kita baru ihdinas siratal mustaqim, imam ruku. Saya pernah kejadian langsung, di kitab dijelaskan di banyak tempat bagaimana hukumnya. Yang ditanggung Fatihah oleh imam adalah masbu. Kita enggak masbu. Enggak ada yang nanggung, enggak usah coba-coba ruku di kondisi itu. Ruku salah kita. Kenapa salah? Karena kita sudah membatalkan salat kita dengan membaca Al-Fatihah enggak habis, enggak ada yang nanggung. Kita enggak masbu. Jadi macam mana? Kita wajib habiskan Al-Fatihah kita. Walaupun dia udah ruku, walaupun dia udah i'tidal, enggak urus itu. Paham? Masbu ditanggung Al-Fatihah. Yang enggak masbu, enggak ada yang nanggung. Jadi di kondisi seperti itu siapa yang salah? Imam, dia cepat, kriminal dia. Maka imam itu harus menjaga standarisasi. Enggak cepat, enggak lambat. Kalau imamnya cepat, kita dimaafkan tidak lebih dari 3 rukun panjang. Masih aman, Pak. Terus berjalan. Saya pernah kejadian, ini kisah saya harus jadi ilmu. Dicot kalah. Imamnya saya makmum, kebetulan makmum. Salat duhur. Imamnya saya lagi baca Al-Fatihah normal nih, baca iftitah, habis itu baca Al-Fatihah, baru setengah juga ruku. Ruku dia. Saya enggak ruku. Habiskan Al-Fatihah saya. Banyak yang lain ruku. Habis itu jadi polemik. Orang nanya sama saya, yang ruku batal. Saya bilang. Diam semua. Kecuali masbu. Kriminal di imam, selesaikan dengan Tuhan di akhirat. Karena dia cepat, kita nggak masbu nggak boleh.
Cukup. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.